itu. Gerak tubuhmu adalah gerak hatimu adalah gerak ruhmu, dan gerak ruhmu gerak Nur Muhammad. Gerak Nur Muhammad adalah gerak Nurullah dan gerak Allah. Nah itulah, maka itulah kenapa selalu hakikat itu selalu di penghujungnya Allah dari semua ya. Ya inilah yang harus dipahami oleh kita. Adapun adalah yang wahakul basir. Nah itulah penglihatan Allah. Pada saat kamu sudah buta, maka penglihatannya adalah wahakul basirati yusiruka wujudahu. Dan adapun hakikat basiroh membuat menyaksikan keberadaannya, bukan ketiadaanmu, dan juga bukan karena keberadaanmu, bukan melihat karena adamu atau tidak adamu, karena sudah dengan penglihatan Allah, sahabat ya. Maka juga buat teman syariat, jangan gegabah menghukumi orang-orang hakikat, karena orang hakikat melihat dengan 4 lapis 5 lapis, kamu baru melihat kulitnya saja. Maka tolong ya difahami ya, biar nanti tidak menjadikan sebab dari hal-hal yang sebenarnya adalah yang tidak difahami tadi semua ya. Tadi itu ya untuk ini. Maka itulah sahabat, kenapa kita diperintahkan kata wal basyiratu adalah min aini ruhi, adalah taftahu fi maqamil fuadi li auliyai wa zalika la tasulu bi ilmi zahir bal bi ilmi ladunni bil batin, kama qala Allah taala wa 'allamnahu min laduna ilma. Jadi disinilah kenapa nanti Abah jelaskan tafsir alam nasrah laka sadrak itu. Kenapa Allah pun telah bukankah kamu telah bukankah kami, Allah menyebutnya kami di sini. Kenapa Allah menyebutkan nasrah menggunakan nun ya, nahnu di situ makan nun tadi. Kenapa ada kata sodrok? Sodrok itu kan adalah kalimat adalah sodr dan kaf, ada mudof, ada ilaih, mudof ilaih tadi semua. Siapa yang disandarkan kepada ka itu, kepadamu itu. Nah bagaimana kalau, nah inilah yang harus dipahami tadi semua. Kenapa juga kata laka? Laka itu ada dua huruf, lam dan kaf tadi semua. Apa maknanya la? La di situ adalah laka. Ka-nya itu adalah kepada siapa ka-nya itu tadi semua. La-nya itu milik siapa cahaya itu tadi semua. Artinya di sini bermakna khusus dan bermakna umum. Nanti kita akan bahas masalah itu ya. Kita membuat disclaimer dari kitab-kitab ulama dulu untuk membawa kita kepada tafsir alam nasrah laka sadrak, dan ujung-ujungnya kenapa kita harus talqin. Itu sahabat, harus dibelah dada. Manusia agung kayak baginda Nabi Muhammad pun harus dibelah dada. Masa kamu tidak dibelah dada ya. Inilah Tuan Sabul Qadir mengisyarahkan adalah di sini adalah tentang la tasul bi ilmi zahir. Tidak akan bisa kamu sampai dengan ilmu zahir. Kamu tidak bisa dengan ilmu fikih. Mana ada bisa kamu dengan ilmu fikih sampai pada Allah. Itulah kenapa Syekh Muhi Pamijahan membuat kitab Jami'ul Muqni namanya. Silakan barangkali buat teman-teman Garut, Kuningan, Ciamis, carilah dari keluarga. Saya pernah mendapatkan kopinya. Jami'ul Muqninya Syekh Muhi Pamijahan. Bagaimana membagi ibadah, ubudiyah, abudah. Ibadah hanya tatanan syah, fikih hukumnya. Jadi fikih itu hanya sebatas mengantarkan kamu sampai pada syah. Tapi tidak makbul, tidak diterima. Karena untuk syah itu adalah, untuk makbul itu kamu butuh tadi masuk ke dalam ubudiyah. Dan untuk diterima, makjur tadi semua adalah apalagi dibalas tadi semua ya. Sementara orang beribadah itu mengharapkan pembalasan. Sementara dia baru pada tatanan syah dan tidak syah tadi semua ya. Ingat itu. Sekali lagi, tubuhmu itu tidak ada di sisi Allah. Maka tadi ibadah dengan jasad, bahkan dengan hatimu sekalipun belum. Kenapa? Karena hatimu hanya baru bisa mengingat nama Allah. Tapi karena tidak ada makhluk hati yang bisa ingat Allah kecuali Allah sendiri. Itulah ruhmu. Barulah dari ruhmu itu, maka tadi dibelah dada. Supaya apa? Ruhmu lah. Siapa ruhmu itulah? Muhammad. Yang ditiupkan oleh dia. Nafahtu fihi mir ruhi. Aku tiupkan Muhammad. Yang kamu sambut pada saat kelahiranmu. Itulah Rasulullah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah dalam dirimu ada Rasulullah. Kamu
adalah bagaimana mencintai Rasulmu sementara kau anggap Rasulmu sudah meninggal tadi semua. Ya, inilah kebodohan tadi semua. Padahal Rasulmu tidak pernah sedikit pun berpisah dari dirimu tadi semua ya. Dan kau merasa jauh sehingga kau harus kumpulkan uang, harus jarah ke sono. Rasulmu tiap hari bersama dirimu, kau nggak menyadari. Dan Allah sudah berfirman, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwatan. Wali saja tidak mati. Tadi al-mu'minuna la yamutuna bal yanqiluna min daril fana ila dar. Tapi hanya kepada orang yang memiliki martabat yang sama yang masih bisa komunikasi. Maka tadi terputuslah murid-murid kepada mereka yang mursyidnya sudah meninggal. Bagi mereka yang masih mubtadi, mutawasid, bahkan masih tekom muntahi yang belum terbuka benar, terputus semua. Ya, itulah isyarah baginda Nabi kepada para sahabat. Kalian akan terputus denganku setelah aku intikal, aku kembali, sempurna kembali, tajarud, murni kembali pada Allah. Maka kata Nabi, kalian terputus kepadaku. Maka disinilah yang harus dipahami dari orang-orang bertariqah yang mursyidnya sudah meninggal. Jangan asal gegabah. Ya, tadi semua pahami. Ya. Maka dikatakan di sini adalah la tasul bi ilmi dzahir, tidak akan bisa dengan ilmu dzahir, kemudian bal bi ilmi laduni kecuali dengan ilmu batin, ilmu tadi. Pada saat Nabi alam nasrah laka sodrok, disitulah Nabi Muhammad diberikan iman tadi, diberikan hikmah, diberikan bahagia bahkan oleh Allah pada saat dibelah itu. Dan pada saat kamu dibelah juga sama. Man dakhalahu kana amina. Pada setelah masuk ke dalamnya, kamu amanlah. Maka disitulah orang yang sudah lebar hatinya, lebur hatinya, bahkan sudah luber, maka dia akan bahagia. Sahabat, bagaimanapun ujiannya bagi dia kecil tadi semua, karena Allah lebih besar. Inilah kunci bahagianya. Pada saat kau sudah memandang Allah lebih besar dari segala apapun, maka kecillah segala persoalanmu itu. Tapi kenapa sekarang persoalan itu begitu selalu besar? Hutangmu begitu besar. Urusan SPP anakmu begitu besar. Urusan token listrikmu begitu besar. Urusan hidupmu, makanmu begitu besar. Karena Allahnya masih sangat kecil. Walaupun kamu sholat bilang Allahu Akbar, tetap Allahnya kecil. Tadi semua. Karena sekarang udah kebalik-balik. Mana hamba, mana Tuhan. Tadi semua. Maka marilah, ini konsep yang sudah dari Allah. Dan Allah sudah mengatakan ini. Kenapa banyak manusia sekarang tidak mau talqin? Padahal inilah Allah sendiri yang mengatakan adalah bahwa kul hadihi sabili ad'u ilallahi basyiratin ana wa man ittaba. Inilah jalanku, kata Allah. Karena tadi kalau bukan kamu yang berjalan kepadaku, mustahil kamu sampai padaku. Nabimu yang agung Muhammad juga berjalan kepada Allah oleh Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maka beliau adalah menjadi maf'ul bih. Nah, inilah di sini. Tadi adalah bagaimana adalah sodrok, adalah bagaimana adalah beliau adalah juga menjadi maf'ul bih tadi semua ya. Jadi mari pahami semua. Tidak ada yang bisa jalan kepada Allah kecuali dengan Allah. Tidak ada yang bisa menyembah Allah kecuali oleh Allah. Tidak ada yang bisa mengingat Allah kecuali Allah. Ingat itu. Jadi semua ya. Maka Tasawuf Qadir melanjutkan adalah tahsul bi ilmi tadi, maka tidak bisa dengan ilmu zahir, tapi dengan ilmu laduni batin. Bil ladunna ilma, maka dikatakan dilanjutkan fal wajibu alal insanu tahsulu tilka aini ala ahli ngambil dihidupkan oleh orang yang hidup. Ya. Jadi dihidupkan oleh orang yang hidup. Kalau nggak dihidupkan oleh orang hidup, kan tadi hukum biologi, ada semua yang hidup berasal dari yang hidup. Ingat itu. Ya, dalam hukum biologi kalian belajar biologi, nggak ada yang mati dari yang mati menghidupkan, tapi yang hiduplah segala yang hidup itu. Ingat itu, ya. Masa oleh kalah dengan ahli biologi, ya, oleh Mendel, oleh siapa tadi semua, ya. Maka dikatakan oleh siapa, oleh fal wajibu alal insanu tahsil tilka aini ala basairi ada bi'ah di talqin mi waliyan mursidan mukhbaron min alamil lahut tadi semua ya. Tadi mereka yang sudah jadi adalah burung yang terbang tinggi, sahabat ya. Yang hanya tahu terbang tinggi hanya dia yang tahu terbangnya tadi semua ya.
Dan maka itulah dia akan tahu siapa yang terbang di bawah dia akan ngerti. Dan dia tidak akan tahu siapa yang terbang di atas dia, karena yang terbang di atas dia tahu siapa yang terbang di bawahnya. Tapi siapa yang terbang di atas dia tidak tahu. Pahami itu sahabat, ya. Maka disinilah juga Tuhan Syaikhul Qadir Majid wal ikhwan intabihu wa syari'u ila magfirati min rabbikum bitaubati kama qala Allah taala wa syari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin ila taqwa. Kalau kamu ingin telanjang tadi kan, al imanu uriyanun, iman itu telanjang, walibasuhu taqwa. Maka jangan kalah sama ebit. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar, nah itulah, jadikan kamu Muhammad supaya dia tersenyum. Jadi alam nasrah laka sodrok itu secara khusus kepada baginda Nabi, tapi secara umum kepada seluruhnya. Tadi termasuk alu Muhammad tadi semua. Ya, pengertian alu Muhammad itu juga berlaku kepada seluruh umatnya. Seluruh umatnya lah alu Muhammad itu tadi semua. Ya pahami. Kalau ahlul bait beda lagi. Ahlul dikaitkan dengan ada tempat dan orang, itu ahlul tadi semua. Tapi alu Muhammad, maka alu Muhammad itu bisa berlaku seluruh makhluk, sahabat. Alu Muhammad itu. Maka ada pemanaan umum dan pemanaan khusus tadi semua, ya. Maka dikatakan wadkhulu fi tariqi warji'u ila rabbukum ala ma'hadil qawafil ruhaniyati paman qaibin yan qati'u tariq wala yujadu rafiqu ila dalikal alam. Ini panjang nih sahabat, ya nih. Jadi, wahai saudaraku, sadarlah, bergegaslah untuk mendapatkan ampunan Tuhanmu. Sebagaimana firman Allah tadi, bergegaslah wasyari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Ya. Ya sekarang pun sebenarnya dari hari ini semua sahabat, dari hari ini bahkan semua kamu adalah disuruh bergegas tadi semua, ya. Maka dijelaskan di sini sahabat sebelum kita buka tafsirnya tadi semua, ya. Tadi semua kita akan dikatakan adalah i'lam annal lamarati bil madhkurata la tasulu illa bitaubatin nasuhi wa bitalqin min ahli kama qala Allah taala wa zamahum. Itulah kalimatut taqwa, itu alam nasrah laka sadrak itu yang kata Allah adalah akan kamu dapatkan hikmah. Itulah kalimatut taqwa, kalimatul iman, kalimatut tauhid, kalimatul ikhlas. Nah, bagi kita Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya, ditanamkan oleh Allah. Maka tadi bisa kamu maknai dari alam nasrah laka sadrak itu. Ya, kamu akan paham, ya, dari tafsir ini yang Abah udah orat-oret tadi semua, ya. Kenapa alam itu menggunakan alam? Alam itu menggunakan alif dan lam. Ya, alif di sini adalah alam, adalah huruf alam, ya, berfungsi adalah sebetulnya a di situ ada a lam, ada a dan lam. A itu adalah untuk dia adalah disebut dengan istifham. Istifham itu sebetulnya kalimat bertanya. Tapi bertanya di sini adalah bersifat takriri. Artinya bukan sebenarnya bertanya. Alam nasroh itu. Ya, alif di situ ada, a di situ adalah bukan berarti. Walaupun adalah istifham, adalah kalimatnya seolah-olah untuk bertanya tadi semua. Ya, tetapi bukan bertanya, tetapi adalah disebut istifham yang jenisnya adalah takriri, artinya bukan sebenarnya pertanyaan, tapi sebetulnya untuk penegasan. Penegasan adalah kata alam di situ udah dari depannya saya udah serem nih kalimat ini sebetulnya alam ini. Kalau kita bedel ya huruf-hurufnya, ini udah luar biasa. Kamu akan merasakan dari awal pun udah Allah seolah-olah memberikan berita yang luar biasa. Maka disitulah kata penegasan dengan menggunakan kata tanya itu adalah untuk memperjelas pertanyaan tadi.
adalah alam. Nah, lamnya itu adalah memiliki dua makna. Yang pertama adalah lam bermakna adalah nafi. Yang kedua adalah qalb. Semua ya. Maka disinilah apa namanya. Kenapa kalimat ini adalah lam ini berkalimat nafi? Karena nafi untuk menolak makna yang apa namanya dari kata yang kena efek jazm tadi semua. Apa yang dia jemkan? Nasroh tadi semua. Nasroh. Maka disitulah ada sukun nasroh tadi ya. Maka alam nasroh. Nah, kenapa menggunakan nun? Di sini rahasia. Allah menggunakan nun. Nahnu tadi semua ya. Tadi semua ya. Jadi menggunakan nahnu bukan menggunakan hamzah tadi, lebih menggunakan nun. Kami. Allah menyebutnya kami tadi semua. Sebagaimana dalam artinya tadi adalah bukankah kami telah melapangkan dadamu tuh. Sebetulnya ini kisah talqin sebetulnya. Siapapun yang sudah dibelah dadanya, sudah menjadi hakikat Muhammad, maka sesungguhnya dia pun akan sama. Kamu akan mendapatkan pengetahuan yang luas. Tadi itu yang disebut ilmu laduni batin, yang Allah menyebutnya tadi adalah apa namanya di dalam surat yang tadi Abah baca adalah apa namanya bahwa yang dikatakan adalah la tasulu bi ilmi dhahir bal bi ilmi laduni batin kama qala Allah taala wa 'allamnahu min ladunna ilma. Itulah ilmu laduni batin. Jadi ilmu laduni batin ilmu dari dalam oleh Allah sendiri dibukakan untuk kamu, dan setiap orang nanti waridnya beda-beda. Jangan aneh. Maka disinilah jangan pernah sebagai apa namanya guru-guru rohani yang ingin memberikan liko dan lain sebagainya, hati-hati. Lihat juga, maka disinilah sebetulnya tidak ada ayam itu nelor oleh induk, adalah netes oleh induk, tapi dia dari dalam menetaskan dirinya. Itulah Nabi Isa menyampaikan, manusia hanya akan bisa kembali terbang ke malakutnya Allah kalau lahir dua kali. Yang pertama dilahirkan dari ibunya, yang kedua dilahirkan dari dirinya. Telur itu Pak, bukan netes oleh induknya, tapi dia menetas dari dalam. Maka tadi, orang yang ingin memberikan liko pada orang yang kondisi dirinya belum pantas, itu sesungguhnya sama dengan mengalungkan adalah berlian di leher babi. Itu ada hadis Nabi begitu. Ya, maka hati-hati tadi semua ya, yang orang cuma liko-likoan itu tadi semua. Akibatnya menjadi hijab kepada dirinya. Tubuhnya masih bermartabat babi. Karena tadi kata Nabi, man nadhara kulla syai'in ma lam yarallah fahuwal batil. Mislul hayawan. Apa namanya? Kata apa man akhraja nafasin bigori lidzikrillah fahuwal mayyit. Mislul hayawan dunal baqarah fahiya kal hinjir. Mereka masih babi. Jangan coba-coba memberikan liko tanpa melalui proses yang benar. Karena itu membahayakan. Tadi semua ya. Akhirnya menjadi khayal, menjadi hijab dan lain sebagainya. Tadi semua ya. Maka disinilah apa namanya kalimat lam itu adalah tadi adalah apa namanya adalah untuk berfungsi nafi ya, lam untuk nafi dan qalb, dan nafi ini untuk menolak makna dari kata efek jazm, kata-kata nasroh tadi semua ya. Nah, sementara qalb itu menunjukkan adalah waktu yang sudah lampau dan sebenarnya. Jadi kenapa nahnu menggunakan nun di sini? Alam nasroh maka nun. Kami, Allah menyebutnya kami. Ada di sini pertama bermakna untuk mengagungkan tadi semua. Karena contoh adalah Allah menyebut kami, bukan berarti Allah itu banyak. Allahnya satu, tapi Allah menyebut kami. Karena juga makna dirimu, inna rabbaka ahata binnas. Ini di mata Allah, Allah lah semuanya. Allah menyebut kami. Kami itu ke bawah kita semua nih. Sama kata sholat na'budu. Kenapa Allah tidak menggunakan hamzah, menggunakan alif, menggunakan aku, tetapi nun, kami, na'budu. Itu juga sama maknanya. Berarti kamu, maka tadi di situ lihat, dan istifhamnya kalimat di situ adalah bagaimana kalian bisa memahami tadi semua. Siapa diskusi antara siapa tuh? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, dijawab tadi semua ya. Pahami tadi semua ya. Jadi maknanya adalah sangat luas, karena kata Allah, inna rabbaka ahata binnas. Sesungguhnya apalagi manusia, al insanu siri wa ana sirahu. Kalian itu aku loh. Maka Allah menggunakan kami. Kami dengan siapa? Kami yang sudah menjadikan dirinya Muhammad.
siapapun tadi yang sudah tadi apa namanya ainul basyirah, ainul basyirah, syu'aul basyirah, hakul basyirah, maka Allah akan tajalli kepada siapapun. Ya. Tadi maka tahalli, tajalli. Siapa yang mentakhalli akan masuklah tahalli. Setelah tahalli sifat-sifat mudah Allah, tadi sabar, syukur, ridho akan masuk. Termasuk kaya. Maka Allah akan tajalli, sahabat. Inilah sesungguhnya nasrah adalah untuk menggunakan kata nun, karena satu adalah walaupun Allah itu satu, tapi Allah menggunakan kata kami karena pada dasarnya Allah bicara kami itu kepada seluruhnya. Walaupun dia Allahnya satu. Tapi di mata Allah semuanya hanya dia, ingat itu. Kalau Allahu syai'ama wa wal ana alama alaikan, dahulu Allah itu sendiri, sekarang pun sendiri. Maka di mata Allah seluruhnya hanya dia. Makanya alam nasrah menggunakan nun. Iyyaka na'budu, dari semua, kami, dari semua, ya. Jadi apa namanya? Tetapi kami juga digunakan oleh kita manusia. Itu biasanya kayak misalnya presiden. Kami naikkan harga bensin, kami, padahal dia tidak menyebutkan saya, tetapi kami tadi semua, ya. Kami tadi semua. Allah apa namanya menyebutnya kami. Ya, Pak Prabowo, kami menaikkan, kami menurunkan harga, kami. Padahal presiden cuma satu. Nah, itu juga sama, di makna penguatan tadi semua, ya. Ya. Nah, laka kepadamu, siapa mu-nya di situ tadi semua. Maka kata laka dibagi dua, ada lam, ada kaf. Ada lam, ada kaf. Siapa lam? Adalah lam bisa ditarik adalah milik. Milik siapa? Ada kelapangan tadi yang telah dilapangkan, dana siapa yang telah dilapangkan itu. Nah, ini juga kenapa dibahas begitu rinci? Sebenarnya adalah bukan hanya kepada baginda Nabi Muhammad laka itu sesungguhnya, ya. Jadi walaupun lam diartikan milik atau bagi, dan kaf diartikan adalah kamu, laka kepadamu tadi semua. Tetapi di sini adalah apa namanya ada yang kaitannya adalah berlaku sifatnya Muhammad secara umum, tapi secara khusus kepada seluruhnya. Karena Allah menyebut kami tadi semua, ya. Siapapun kami yang sudah bertubuhkan Muhammad, mim ha mim dal, dan sudah Muhammad harid merasakan rasa Muhammad pada penglihatannya, pendengarannya. Sesungguhnya aku tidak akan melihat tanpa melihatnya Muhammad. Aku tidak akan berkalam tanpa berkalamnya Muhammad. Aku tidak akan hidup tanpa hidupnya Muhammad. Aku tidak akan ada karena tanpa adanya Muhammad. Karena datangnya gerak pada tubuhku dari hatiku, hatiku dari ruhku, dan ruhku dari nur Muhammad itu. Tadi semua, ya. Berarti segalanya yang ada ini adalah tadi. Maka itu secara ini bagaimana melihatnya? Melihat Allah. Melihat Allah adalah hanya dengan melihat nur tadi semua. Allah hanya akan dilihat pada saat kau pandang semuanya nur, sebetulnya kau pandang Allah sebenarnya. Itulah caranya, sederhana. Nah, bagaimana nanti menghilangkan semua ini? Pandanglah semuanya sebagai nur, maka yang kau lihat Allah sebenarnya. Nah, itu. Jadi sebenar-benarnya yang tidak ada itulah yang ada. Dan sebenar-benarnya yang ada inilah yang tidak ada. Nah, ini kalian akan paham di situ, ya. Sementara kata sodrok adalah apa namanya, kata sodrok itu adalah merupakan objek, ya, apa namanya, merupakan maf'ul bih yang tadi semua, ya. Adapun siapa ada fiilnya, nasrah tadi, Allah, kami tadi semua, ya. Alam nasrah laka sodrok. Sodrok itu dari kata soder dan kaf, ya. Siapa soder? Sodernya siapa? Sodrok, sodornya Muhammad. Nah, siapapun dadanya yang sudah jadi Muhammad, maka dia akan mendapatkan tadi kalimatul takwa, kalimatul iman, kalimatul ikhlas tadi yang dadanya sudah akan dibukakan, kamu akan bahagia di situ. Man dakhalahu kana amina. Maka kata baginda Nabi, man dakhala nur fi qalbil mu'min in fasyaha wa ansyara. Siapa yang telah masuk ke dalam dirinya cahaya tadi, maka dia akan bahagia. Kenapa? Kan tadi, ya. Karena kata sodrok itu walaupun K-nya kepada Muhammad, tetapi di sini bermakna umum dan khusus tadi semua.
siapapun yang telah menjadi Muhammad, begitu sebenarnya. Maka disitulah Allah mendapatkan kami, nasrah, menggunakan nun. Kami, karena tadi semua kata Allah. Ada Allah, kata Allah tadi semua. Allah lah segalanya ini. Itu kata Allah tadi. Allah segalanya ini semua. Tapi segalanya ini semua bukan Allah. Pada saat segalanya ini kau sebut sayun, sesuatu, kawan, bukan Allah. Allah lah segala sesuatu. Maka disinilah kenapa banyak menggunakan kalimat nun. Kayak na'budu, nasrah, tadi semua. Tadi subhanallah, menggunakan kata nun itu adalah penggambaran Allah menyebut dirinya kami, tadi semua. Apalagi kepada dirimu sebagai khalifah, adalah wakilnya di muka bumi, ya. Jadi adalah merupakan sodar itu dari kata mudof, ya, dan laka ada sodroka adalah kepadamu, tadi mudof ilaih. Maka disitulah sesungguhnya kepada dada siapapun dari kalian yang sudah dibelah dadanya tadi semua. Maka Tuan Sabul Qadir menjelaskan tadi, ya, yang Abah bacakan tadi semua, bahwa sesungguhnya adalah bahwa kita adalah harus dikatakan i'lam annal maratibal madhkurata la tasulu illa bitaubatin nasuhi wa bitalqini min ahlihi, tadi semua. Kama qala Allah taala wa zamahum kalimatut taqwa, itu. Ya. Karena kenapa kan tadi kata Abah, watin, wa zaitun, wa turisin, wa hadal baladil amin. Kamu kan ingin bahagia, inilah hadal baladil amin. Inilah kota yang damai, tentram. Walaupun kamu di negara gonjang-ganjing kayak apapun, tapi kalau hatimu sudah penuh dengan kedamaian, kamu akan bahagia. Jadi bukan tempat yang membuat kamu bahagia. Maka kata Abah, ada objek bahagia, ada alat bahagia. Nah, inilah alat bahagia. Inilah metal detektor bahagia. Allah itu sendiri dalam hatimu. Bersama Allah, apapun kau, dunia ini kayak apapun, kau akan bahagia. Tapi tidak bersama Allah di hatimu, walaupun seluruh dunia ini milikmu, kau tetap akan sengsara. Itulah Robi Adiyah berkata, aku lebih suka di neraka asal bersama Allah. Tuh, pintar dia. Karena Allah lah surga itu. Dan tiada Allah lah neraka itu. Jadi manusia mengejar-ngejar objek bahagia yang tidak ada di sisi Allah. Padahal segala apa yang tidak ada di sisi Allah itu, kalau kamu mengerti cara memandangnya, semuanya kau pandang sebagai nur, maka potensi kamu memilikinya lebih besar. Gitu kan tadi semua, ya. Maka dikatakan adalah wahya kalimatul la ilaha illallah bisyartil akhdihi min qalbi taqiyan, ada nakiyan mimma siwallah la bikul ala kalimatin, dan selanjutnya di sini, ya. Jadi inilah yang Allah mewajibkan, dikatakan wa alzamahum kalimat, Allah mewajibkan, sahabat. Allah mewajibkan kalimat takwa itu. Karena itulah yang katakan Allahu mubtada nurus samawat khobar mubtada. Maka digitulah Allah mengatakan masalu nurihi kamiskatin fiha misbah al misbahu fi zujajah. Az-zujajah tu ka'anha kaukabun. Nah disinilah kaukabun. Ada bintang di dadamu itu. Kaukabun, ada duriyun, ada permata di hatimu. Kenapa kau cari-cari kepada permata yang lebih indah daripada permata yang ada di hatimu? Kaukabun, duriyun. Yuqadu min sajaratin mubarakah. Tuh, tadi semua, ya. Akan sajaratin mubarakah. Tadi semua. Inilah pada saat dadamu sudah dibelah. Tadi semua. Alam nasrah laka sadrak. Sebagaimana dibelahnya kepada Nabi Muhammad. Tapi laka di situ ada bimana khusus dan umum. Adalah tadi semua, ya. Maka pahami ya sahabat, bahwa sesungguhnya siapapun yang bermartabat Muhammad sekarang sudah jadi Islam, tapi sudah melahirkan Muhammad, berarti kamu sudah jadi Muslim. Sekarang kalaupun kamu iman, sekarang kamu benar-benar mukmin. Kalau kamu sekarang ini sudah sudah sujud, berarti sekarang tubuhmu sudah jadi masjid. Nah itu. Siapa mereka itu? Itulah yang dikisahkan Allah tentang nabi-nabi dan rasul. Bagaimana Musa bebas dari Fir'auna itu yang sudah tercerahkan. Maka itulah Nabi Musa sampailah di Bukit Turisin. Tuh. Disitulah Nabi Ibrahim sampailah beliau adalah
mengatakan la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nah, itulah juga Nabi Yunus sampai berkata la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu. Nah, ini tubuhnya itu, ini ikan nun yang telah ini kuntu minaz zalimin. Inilah yang zalim pada diriku. Demikian pula Yusuf berkata, dia keluar dari bui pada bulan Muharram, itu adalah dia bebas dari bui, sahabat. Nah, inilah sesungguhnya adalah kisah dongeng Tuhan yang Tuhan menggunakan bahasa isyarat. Kenapa Tuhan menggunakan bahasa isyarat? Biar tidak mudah dipahami oleh orang-orang yang tidak memahami. Tetapi hanya digunakan oleh orang-orang tadi semua yang sudah rasyih tadi semua, ya. Yang ilmunya bukan hanya sebatas alim, ya alam, tapi sudah wadaka ma'lum, sudah maklum, ya tadi semua. Tadi, ya. Jadi pahami ya. Jadi inilah kalimat takwa yang harus kamu tanamkan. Ya, termasuk nanti ada di dalam bab apa namanya? Di dalam bab bertoharoh pun begitu. Tadi semua ada toharoh dohir, ada toharoh batin. Jadi kita itu bahwa pada dasarnya ya, yang diwajibkan ya, yang dikatakan adalah oleh siapa? Oleh Syatoilah, bantuan Sabul Qadir, pal wajibu talabul hayatil qalbil rawiya min ahli talqin fi dunya qabla fautil waqti ala fa inna dunya mazra'atul, karena dunia mazra'atul akhirah, fa inna dunya mazra'atul akhirah fa idza lam yajra, siapa yang nanam ditanamkan tadi kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid. Pamalam yajro, faida lam yajro. Ada kata apa namanya? Fa inna dunya mazratul akhirah, faida lam yajro fiha lam yahsud fil akhirah. Tuh. Tidak ada panen kamu di akhirat. Apa yang kamu, kalau kamu nggak nanam ya nggak panen, gitu kan? Fil akhirah. Wal muradu adalah minazar ilal ardul wujudil anfusil afat. Dari semua yang dimaksud dengan menuai adalah harapan hamparan wujud nafsani, adalah hamparan ruhaniah pada dirimu. Dari semua ya. Jadi inilah maka dikatakan pal wajibu, maka awal wajibin. Nah ini awal wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqani. Alamu ayyuhal ihwan annal aslahu wal asasa huwa ma'rifatul ma'budi qabla ibadatik wa dzalika haqiqatu makna syahadah. Dalam kitab Miftahus Sudur, pengersabah menulis pamahlam ya'rifu fakaifa ya'budhu. Kalau kamu tidak mengenalnya, bagaimana kamu akan menyembahnya? Nah itulah sahabat. Jadi tentang alam nasroh laka sodrok ini sudah jelas. Dari awal pun adalah sudah menjelaskan begitu. Jelas kepada kita adalah kenapa diawali dengan alam. Kenapa alam itu diawali dengan alif, adalah dengan alif istifham. Adalah merupakan kalimat bertanya bersifat takriri yang bukan bertanya, karena pada dasarnya tidak bertanya tetapi lebih menegaskan, tapi penegasan yang lebih nyata adalah pun lamnya adalah menggambarkan adalah nafi. Apa yang dinafikan di situ? Karena ada mendapat menolak makna dari kata yang dari efek jajem tadi, ada kata nasrah tadi semua. Nah, kan itulah kenapa menggunakan sukun nasrah dan gunakan nahnu, menggunakan nun, karena disitulah sesungguhnya Allah mengatakan kami. Nah, kamu di bawah, sesungguhnya kita semua di bawah. Kami di situ adalah selain bermakna pengagungan juga bermakna kata Allah adalah karena tadi kata di sisi Allah semuanya Allah, gitu kan? Maka Allah menyebutnya kami dari semua ya. Sebagaimana Pak Prabowo bilang kami ya kepada seluruh, ya semuanya ke bawah tadi semua. Kami atas nama bangsa Indonesia tuh berarti presidennya dia, tapi dia menyebut kami berarti ke bawahlah seluruh rakyat Indonesia itu. Nah, itu sahabat ya. Jadi maka jadi pahami ya bahwa di sini ada makna khusus, ada makna umum yang kemudian di sini juga tentang laka bagimu adalah ada lam dan kaf. Ini adalah lam bisa diartikan milik. Milik siapa? Milik Muhammad. Dan milik siapapun yang sudah bertubuhkan Muhammad, itu maksudnya secara umumnya. Laka secara syariat kepada baginda Nabi waktu itu, tapi laka
secara umum milik siapapun yang bersudah tubuhkan Muhammad. Kepalanya jadi mim, dadanya jadi ha, udalnya jadi mim, kakinya jadi dal. Adapun rasanya menjadi Muhammad Harid, kemudian tubuhnya sudah jadi Muhammad Majaji, kemudian juga adalah hidupnya sudah menjadi Muhammad Haq. Apa itu? Ruhmu itu sendiri yang ditiupkan oleh Allah. Itulah Rasul yang ditiupkan kepada setiap manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ya, pahami ya sahabat. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, dalam dirimu ada Rasulullah. Itulah Rasulullah sesungguhnya yang bisa membawamu pada Allah. Ada pada dirimu. Kamu sih biasanya menyambutnya dari semua. Maka pada saat lahir kamu kan diadankan tuh. Inti adan itu apa? Mengakbarkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi yang ditunjukkan, kamu menyaksikan siapa? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi itu yang lahir itu Allah tuh. Begitu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan tubuhnya itu Muhammad tuh. Begitu. Makanya hayal sholah ruhmu. Itu. Makanya tadi sholat dan sholawat. Pahami sahabat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tadi semua, ya, maka kamu akan menjadi beda. Tadi coba rasakan tadi. Pada saat dadamu sudah terbuka, kau kabuduriyun yuqadu min sajaratin mubarakah zaitunati la syarqiyati wala gharbiyah yakadu zaituha yudi'u walau lam. Kamu sudah tadi semua, gak ada lagi yang tertutup dari setiap huruf-huruf Al-Quran itu. Dia bukakan pemahamannya untukmu sebenarnya. Jadi mudah tafsir bil firman bil firman. Tadi semua ya. Tafsir Allah oleh Allah. Karena tadi kamu sudah al-mutu qabla tamutu. Tadi semua. Pahami ya. Maka tidak ada rahasia. Ya. Maka disinilah sesungguhnya yang harus dipahami oleh kita. Ya. Jadi segala sesuatu itu ada memiliki makna khusus, makna umum. Ya. Maka Nabi Muhammad Mi'raj, ya sebenarnya kita pun Mi'raj, karena di situ mana khusus, mana umum dari semua. Pada saat Nabi Muhammad dibelah dada, kita pun harus dibelah dada. Buat apa Allah nyontohin dibelah dada kalau umatnya nggak dibelah dada? Kan begitu. Apa namanya? Kaidahnya, logikanya, gitu kan tadi semua. Kan Nabi itu laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarullaha katsira. Nah itulah dzakarullaha katsira. Kan dzakarullaha katsira bukan nyebut la ilaha il, tapi kamu nggak paham tadi semua. Tadi inilah yang ada apa namanya sebagai penutup dari Abah barangkali adalah dikatakan adalah wahya ala nawaini taharatul dhahir wahya tasulu bima'i syariat wa taharatul batin wa hiya tasulu aidan bitaubat wa talqin wa tasfiyati wa sulukit tariqa faidan taqadu wal wudu'u syariah yukhru apa namanya yukhurujin najsin yajibu tajdiduhu bil ma kama qala man jaddadal wudu'a jaddadallahu ilahi imana. Ini tentang wudu syariat, tapi juga ada wudu hakikat adalah bitalqin. Tadi semua tadi kan wahiyah tahsulu aidon bitaubat. Taubat itu adalah taba yang tubuh taubatan kembali. Tadi semua ya, dibelah dadanya. Tadi semua taubat itu sebetulnya. Jadi kalau bilang taubat itu nasuha tadi, la tahsulu illa bitaubatin nasuhi wa talqin. Taubatan nasuha itu talqin, ingat itu. Jadi kalau orang ingin belajar, saya butuh taubat nasuha, tapi ingat talqin, itu bukan taubat nasuha. Itu tobatnya adalah kalau dalam bahasa kitab Sirul Asrar adalah tobat baru motong rumput tapi nggak dicabut, gitu kan tadi semua ya. Di dalam sini dijelaskan tentang apa namanya, ada orang yang apa namanya mencabut rumput ya, tapi tidak dengan akarnya tadi semua ya. Nah ini ada lagi adalah orang mencabut adalah dikatakan maka ada taubat ada taubat dibagi dua macam, taubat umum dan taubat khusus tadi. Ilal apa lamarifi
Wa minad darajati ila qurbahi wa minad apa di sini apa bukan ini ya. Dijelaskan oleh Tuhan Sabul Qadir adalah tentang di sini adalah taubat yang sebenarnya taubat adalah apa namanya perumpamaan orang taubat dari dosa ada dari orang yang mau ini tadi ya adalah apa namanya pamisalu mayyatubu min mujarradid dunubi al-dhahiri adalah kama yaqta'u hasisa seperti motong rumput tadi semua ya. Jadi kalau seandainya kamu hanya tobat palsu dikit potong rumput tumbuh lagi, potong rumput harusnya adalah al-inabah ya. Jadi talqin itu inabah. Jadi inabah itu al-inabatu ila daril hulud kembali dari semuanya ya. Itulah cara mengembalikan telanjang iman itu al-imanu uriyanun, iman itu telanjang walibasu taqwa itulah talqin tadi semua ya. Jadi tafsir alam nasrah laka sodrok itulah sebetulnya alam dan dasar kenapa apa namanya baginda Nabi bersabda dalam sodrunmu ada kolbun, dalam kolbunmu ada fuadun, ada fuadun dalam sagofun, dalam sagofmu ada lub, dalam lubmu ada syir, dalam syirmu ada la ilaha illallah dan kata Allah. Nah, itulah aku la ilaha illallah itu. Artinya tidak akan ketemu Allah kalau nggak dibuka dadanya di depan tadi semua ya. Maka itulah kunci tadi semua ya. Kunci adalah kunci pembuka dada. Guru saya Abah menulis kitab Miftahus Sudur. Miftah itu kunci, as-sudur adalah dada, pembuka dada tadi semua ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, sehat semua sahabat ya. Mari ada kesempatan buat teman-teman yang di Kalimantan di mana carilah tadi semua tapi jangan gegabah kepada orang-orang yang walaupun dia wakil talqin sekalipun belum tentu ya. Karena pada dasarnya adalah hanya orang yang sudah hidup ingat itu tadi semua ya. Tadi semua. Jadi tidak ada apa namanya meminjamkan jabatan pada orang, tidak ada meminjamkan, tidak ada semuanya ya. Inilah yang sesungguhnya dan seingat guru saya dulu bahkan pengarsa Abah pun tidak pernah mengakui bukan Abah yang mentalkin tuh. Kalau orang selama bisa mentalkin dirinya yang mentalkin, maka tadi ujung-ujungnya duit. Orang yang membayat orang ujung-ujungnya duit itu pasti adalah bukan Allah yang mentalkin. Percayalah sama Abah. Ya, karena pada dasarnya itu tadi innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'un Allah. Nah, tergantung di situ. Nah, itu kalau dibahas lagi kalimatnya per huruf, kalian akan mengerti kenapa yang membaiat dengan uang itu tidak ada gunanya. Tadi semua karena ada syarat di situ tadi, ya. Ada syarat-syarat yang harus kita pahami dari huruf-huruf tadi. Innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'un. Bagaimana dibaiat oleh Allah itu? Ada syarat, sahabat. Yang syarat yang pertama adalah yang mentalkin sudah bakoh. Tadi ya, fana billah, bakoh billah. Yang mentalkin sudah fana. Man arafa nafsahu bil fana, takut arafa robahu bil wujud. Itulah yang boleh mentalkin. Yang dia sudah wujud Allah pada dirinya. Bagaimana wujud Allah pada dirinya? Dia sudah mempanakan bahwa sesungguhnya seluruh fiilnya fiil Allah, asmanya asma Allah, sifatnya sifat Allah tadi. Segala gerak pada dirinya dia sudah menyadari. Sudah tidak lagi merasakan sebagai gerak dirinya. Tidak ada lagi pengakuan-pengakuan pada dirinya. Ini bukan gerakku lagi. Kan tidak ada wayang yang bergerak. Pasti itu mutlak gerak dalang gitu. Tidak ada. Nah, cuma pada diri kita dibagilah. Dalang dan wayang adalah kita. Maka pada saat gerak wayang tubuh ini, fiilnya, maka kita akan menyaksikan asmalah yang menyuruh kita menggerakkan. Bapak sholat, ruku, sujud itu hati yang menyuruh. Tapi hati yang menyuruh ruku dan sujud, ruh Bapak lah yang menyuruh hati untuk menggerakkan tubuh. Ruh Bapak yang menyuruh hati untuk menggerakkan tubuh, sebetulnya adalah Nur Muhammad lah yang menyuruh itu. Sementara Nur Muhammad pun melihat karena melihatnya Allah, mendengarnya karena mendengarnya Allah, bicaranya karena bicara Allah, kudratnya karena kudrat Allah. Maka sesungguhnya sebenar-benarnya yang sholat adalah Allah. Sebenar-benarnya yang dzikir Allah. Maka itulah Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, anna rabbaka usalli. Akulah Tuhanmu yang sholat Muhammad. Tadi, wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma.
ya Muhammad, siapa yang melempar pasir itu? Nah itulah sahabat. Ya, kita runut begitu. Lama kita latih dalam setiap gerak. Lama-lama kamu tidak akan lagi merasakan sebagai gerakmu. Pada saat kamu sudah lagu lebur pada perasaanmu, sesungguhnya bukan yang bergerak aku, itu yang disebut fana billah. Fana. Nah, pada saat kamu sudah fana seperti itu, nanti akan sampai kepada baqo billah. Fana billah golongan muraqabah, baqo billah golongan musyahadah. Yang golongan musyahadah kemanapun yang dia lihat sudah Allah tadi semua ya, pada diri dan di luar diri semuanya. Ya, itu saja, barangkali sehat semua. Ya, mudah-mudahan besok pagi kita akan bahas tentang baqo billah dan fana billah. Bagaimana memfanakan? Karena membelah dada di sini adalah untuk itu tujuannya. Untuk menghilangkan keberadaan dirimu, supaya sholatmu benar, supaya dzikirmu benar, supaya perjalananmu pada Allah oleh Allah. Itulah subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maka Allah menggunakan subhan tadi semua ya. Asra bukan syara tadi semua ya. Bi 'abdihi tadi. Jadilah kamu abada ya'budu ibadatan. Jadilah al-abid wal ma'bud wahid. Tuh. Jadi al-ismu wal musamma wahid. Udah enak kalau udah kayak begitu. Tadi semua. Akhirnya adalah kamu hanya menyaksikan fiilnya pada tubuhmu, kamu hanya menyaksikan adalah asmanya pada hatimu, kamu hanya menyaksikan sifatnya pada ruhmu, kamu akan menyaksikan adalah sirnya adalah pada zatnya pada sirmu tadi semua ya. Mengingat dia mudah. Syariat mengingat dia dengan tubuhmu dan ucapan. Mengingat dia secara thariqat di hatimu. Mengingat dia secara hakikat adalah dengan rasa pada ruhmu itu. Apapun yang kau rasa, pada penglihatan, pendengaran semua punya rasa. Kemudian terakhir adalah apa yang kau lihat dengan matamu, itulah kau pandang Allah. Jadi kalau begitu mudah melihat Allah itu. Karena tiada lain yang ada selain Allah. Selama kau pandang dia sebagai Nur Muhammad, Allah lah di sebaliknya itu. Ingat itu. Tapi kalau kau hanya pandang adalah sayin, mangga, pohon mangga, kebo, anjing, manusia, itu berarti masih alam, masih syai'un tadi semua ya. Mari kita semua kita leburkan. Sehat semua, mohon maaf terus. Jadi manusia ini tubuhnya kayak handphone, tapi handphonenya handphone canggih, tetapi kamu nggak bisa make, gitu. Hanya untuk WA, sama telepon. Kalau pakai WA, sama SMS, udah aja pakai cinit-nit. Nah inilah tentang mengupgrade mi'raj dari semua. Jadi kehidupan ini oleh Allah sahabat, bahkan nanti Abah akan bandingkan dengan masa zaman jin. Kita ini belum sampai kepada teknologi yang pernah terjadi puncak tinggi teknologi. Zaman Nabi Sulaiman sudah menggunakan bangsa jin. Tuh, karena bangsa jin itu bangsa yang jenius. Tadi semua. Dan kita ini sekarang masih ada di lapisan terluar dari bumi ini. Tadi. Kita masih terluar. Adapun jin itu di lapisan keempat yang terdalam. Dulu manusia yang sudah tadi yang kata surat Ar-Rahman itu yang mengatakan ya ma'syarul jinni wal insi, itu hei jin dan manusia. Tapi sekarang manusia masih titik terendah dikuasai oleh bangsa jin. Bikin warteg pakai jin, pengen jadi bupati pakai jin, pakaian kaya pakai jin, dari semua. Sampai nyari lubang pun pakai apple jin, pakai buhur. Nah, inilah orang-orang koplok hari ini nih, yang tidak mau mengupgrade dirinya, yang tidak mau meningkatkan kesadarannya. Tidak ngomong mi'raj aja, masih dongeng aja semuanya. Semuanya itu mengalami Isra Mi'raj. Setiap ada yang dohir pasti mengalami Isra. Setiap yang batin pasti menaiki Mi'raj. Coba pahami. Maka itulah sekarang adalah handphone bisa dengan 2G, 3G, 4G, 5G. Tadi akan naik 7G. Pengetahuan kamu sekarang ini masih bahkan cinit-nit. Setiap hari kamu ketinggalan zaman, setiap hari. Maka cari makan, cari bertani sekarang ini beda. Berperikanan, membuat produksi industri perikanan beda sama dulu.
Dulu cukup bibit ikan lempar ke kolam beres. Sekarang tidak. Sekarang ini ada kultur jaringan. Bahkan dari kulit ikan kita bisa membibitkan ikan. Sekarang ini. Dari bagian pohon manapun kita sudah bisa mengambil menjadikan bibit dengan kultur jaringan. Dari selnya kita ambil. Pada saat dulu kita nanam apapun paling-paling nyangkok, paling-paling kita ngambil dari biji. Sekarang tidak, Pak. Maka sekarang muncullah durian pun sudah mi'raj begitu jauh, manusia nggak mau mi'raj. Dari mulai durian kampung sampai duri hitam, sampai musangking yang harganya mahal, bijinya tidak ada, warnanya kuning, rasanya manis, harganya mahal. Manusia masih tetap aja nguplak. Ayo sahabat, Allah mengajarkan banyak hal dalam kehidupan ini. Maka tadi kata Allah, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Telah kuperlihatkan ayat-ayatku, tanda-tandaku di alam ini. Tapi manusia tidak mau mengikro baik pada diri maupun di luar dirinya, sehingga tidak mau bangkit dia. Dia terjebak dengan masa lalu. Tadi semua. Sekarang pada saat Kijang sudah jenit, dulu yang namanya Fortuner, yang namanya apa namanya itu Pajero yang ditaikin Pak Jamal sekarang. Itu dulu L300 Kijang L300 kotak. Sekarang kasih baju dia namanya Pajero. Tuh tadi semua. Dulu L300. Kamu masih mau naik ke kantor L300? Tadi selesai. Hei jamaah sekalian, mau mi'raj gak? Ini kok masih kopok aja kehidupan ini. Tadi karena kamu tidak mau belajar segalanya. Coba ya dari pemuda, ada pemuda nggak di sini? Dulu lihat tuh pus-pus pakai cut berai, rambut tribo. Tadi semua. Coba Selamat, kamu masih nggak mau pakai cut berai sekarang? Rambut dikerboin. Itu dia. Makanya Isra Mi'raj itu terjadi pada seluruh makhluk sebetulnya. Isra itu perjalanan casingnya, Mi'raj itu perjalanan ruhnya. Isra itu perjalanan casingnya, Mi'raj itu perjalanan mesinnya. Sama saja. Pada dasarnya. Ya. Maka seluruh kehidupan ini, maka Allah bicarakan tentang jin manusia. Jin manusia. Sebetulnya di situ dulu pada zaman Nabi Sulaiman, teknologi manusia itu sudah mencapai tingkat tertinggi. Maka manusia menjadi raja daripada jin. Maka kenapa salah satu amaliyah yang Abah ajarkan, jangan sampai hari ini dikuasai oleh jin. Dan hari ini Abah menyaksikan jin sedang berkuasa. Hari ini manusia dikuasai bangsa jin. Harusnya dulu zaman Nabi Sulaiman manusia sudah menguasai bangsa jin. Bahkan dulu di Nusantara ini kalau kalian ngerti, Ika ini sudah pernah pergi ke Mars. Nah, baru kalian pasti kaget. Orang Indonesia itu udah sampai Mars teknologinya. Bahkan perang Mahabharata itu sudah menggunakan nuklir yang lebih canggih, 100 kali lebih canggih daripada nuklir yang dipakai si Kim Jong Un. Sudah dipakai di Nusantara waktu perang Mahabharata. Nah inilah kita harus memahami tentang sejarah tadi semua. Maka kisah Nabi Sulaiman itu sesungguhnya menguasai bangsa jin itu adalah, ingat, jin itu bukan goib. Jadi segala perkara yang tidak terlihat oleh mata itu bukan goib. Bisa dijelaskan dengan ilmu fisika, oleh ilmu pengetahuan, dengan ilmu kuantum. Keterbatasan manusia melihat mereka itulah yang kita sebut yang tidak kelihatan itu bukan tidak ada. Ingat itu.
Dan yang disebut manusia itu hanyalah, kalau ibaratkan ini bumi ini satu bangunan megah, hanyalah lapisan tertipis manusia itu di luar. Patri, manusia itu hanya lapisan terluar tertipis. Nanti kalau dulu zaman Nabi Sulaiman sudah masuk pada menguasai bangsa jin, berarti teknologi manusia saat itu sudah melihat jin belum? Melihat jin. Melihat jin. Ini yang harus dipahami. Tapi hari ini malah sebaliknya, jinlah yang berkuasa. Bahkan kemarin kita sudah buktikan di dalam waktu kita kemarin At-Taqoh, ternyata yang sholat itu jin, ternyata yang ikut manakib itu jin, ternyata yang ikut khotaman itu jin, ternyata yang kemarin dikiran itu jin. Disinilah jin itu sudah menguasai seluruh aspek kehidupan manusia tadi semua. Karena jin itu nggak bisa dipisahkan dari manusia. Maka kenapa Allah bicara jin, bicara manusia, bicara jin, bicara manusia? Laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun wal jana khalaqnahu min qablu min naris samum. Tuh, apa? Ditafsirkan naris samum itu api yang panas itu. Maka bangsa jin adalah hakikat nar pada tubuh kita. Dia bisa masuk pada seluruh rongga-rongga tubuh kita, lewat pori-pori kita, lewat mata kita, lewat telinga kita, lewat kaki kita, lewat hati kita. Dia masuk, meresap. Sebetulnya inilah sesungguhnya setiap kehidupan ini, kata Abah juga. Maka Abah ini belum bisa membuka secara luas, tetapi Abah sudah menyaksikan semua lapisan itu. Bahwa manusia ini hanya, aduh, setipis kondom pun tidak. Kehidupan yang nampak di dunia ini setipis kondom pun tidak. Tipis kulit ari kehidupan dohir ini semuanya. Ada kehidupan, ada kehidupan, ada kehidupan. Maka tadi diperlihatkan dengan gelombang elektromagnetik, dengan gelombang cahaya. Maka hari ini kenapa mereka-mereka yang menguasai kuantum bisa menguasai dunia? Tadi masih Indonesia masih ngomongin halal dan haram, masih ngomongin usoli jeung teu usoli, masih ngomongin kunut dan gak kunut. Maaf ini, jangan dipelintir. Karena kalau nggak begitu kita tidak akan bisa berubah. Tadi semua jin itu ada pada lapisan plasma, ada pada lapisan-lapisan keempat plasma. Bukan lagi antara warna, bukan pada merah, ada ultraviolet. Di atas ultraviolet ada lagi satu lapisan. Di atas satu lapisan itu, disitulah jin itu ada. Dan jin itu bukan sesuatu yang goib, tetapi perkara yang dohir, tapi kita tidak mampu makanya ya ma'syarul jinni wal insi, maka kamu bisa saling menembus illa bisul, kalau kamu punya kekuatan. Dan hari ini manusia sedunia sedang dijajah oleh bangsa jin. Manusia tadi semua. Maka tadi Abah dohirkan, ternyata pantas kata Allah, walaqad darokna li jahannama kasiron minal jinni wal insi. Karena tugas jin itu nggak ada bedanya seperti kita. Dia bertasbih, dia juga wajib sholat, dia juga wajib ibadah pada Allah. Karena jin juga sama berasulkan Muhammad tadi semua. Tetapi disinilah bagaimana kita ini adalah, makanya tadi jin itu dari kata sebetulnya adalah ada pada pikiran kita. Dia masuk
pada pikiran kita. Nah, maka tadi pada saat manusia itu menjadi manusia pikiran, sebetulnya yang yuwaswisu pada dadanya itu dari bangsa jin. Tuh. Dan itu sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Bagaimana mereka ingin mesesatkan kita. Karena dari awal pun Allah ngomong jin manusia, bahkan dari penciptaan awal Adam. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun wal janna khalaqnahu min qablu min nari samu wa id qala lil malaikati inni khaliqun basaron min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqaulahu sajidin fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun illa iblis aba ayyakuna ma'asyajidin qala ya iblis malaka alla takuna ma'asyajidin qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alaika la'nata ila yaumiddin. Di belakangnya ketika Allah mengusir iblis dari bangsa jin, ini harus pahami. Maka ada jin dari bangsa manusia, ada setan dari bangsa jin, ada setan dari bangsa manusia. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Qala rabbi fa'andirni ila yaumi yub'asun, kata jin. Qala fa innaka minal mundarin, kamu akan diberikan tempo ila yaumil waqtil ma'lum. Maka disitulah jin itu berkata, qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ardi wa la ugwiyanahum ajmain illa ibadaka minhum al mukhlasin. Maka jin mengambil alih seluruh kehidupan, pada sholatmu, pada puasamu, pada zikirmu, pada manakibmu, pada khotamanmu. Maka Allah abah dohirkan kemarin, ternyata yang selama ini manakib, yang khotaman itu adalah selama di sininya masih mengikuti jin benci, dengki, dendam, hasud, sombong, dialah yang mengambil alih. Dialah yang mengambil alih. Itulah kenapa kita harus berserah diri pada Allah. Kalau tidak, hancur oleh iblis yang dari bangsa jin. Qala rabbi bima agwaitani, ya Tuhanku karena engkau sesatkan aku. Itu bahasa mereka tadi semua. Kenapa? Karena waktu Allah mengusir dia, qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Maka seolah-olah jin itu berkata, qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ardi wa la ugwiyanahum ajmain illa ibadaka minhum. Nah, itulah kenapa kita harus aslama. Itulah kenapa kita harus mematikan diri. Itulah kenapa kita harus mengosongkan diri. Itulah kenapa kita harus mengenal diri. Itulah kenapa kita harus berserah. Karena tadi jin sendiri yang ngomong, aku hancurkan semuanya. Maka ini katakan la uzayyinana, tazin, usahamu aku akan hancurkan, sholatmu aku akan puncak, manakibmu aku akan hancurkan. Maka abah dohirkan kemarin, tiap hari dikirnya la ilaha illallah, tiap hari sholawatnya Allahumma sholli ala sayyidina. Ternyata yang bersolawat juga jin, ternyata juga yang dikir jin. Kemarin bapak itu yang hadir semua, itu kan hadir kan semua. Ternyata dengan kalimat la ilaha illallah yang sama berteriak mereka. Pada saat la ilaha illallah yang mengucapkan bukan dirimu, pada saat engkau sudah mematikan diri, ilallah,